Kali ini kita ngomongin choose, teman-teman. Oke, memilih. Oke, dalam bahasa Indonesianya choose, memilih. Dan choose ini agak interesting ya, karena rumus yang powerful. Oke, walaupun agak sedikit limited, tapi lumayan powerful nih, teman-teman. Kita coba lihat kasusnya. Oke, ini data yang tadi. Oke, data running rate, data production, udah diisi Bandung Bogor, dan di sini kita dikasih tahu tipe raw material atau bahan baku yang diproses dalam pabrik. Oke, entah kenapa ya, nggak tahu kenapa, mungkin karena sistem tulisannya kayak gini, 2-raw material, 1-raw material. Mungkin waktu di setup ya SAP-nya gitu ya, segala macam database-nya nggak dipikirin, jadi seperti itu ya. Dan ini happen ya, real case. Oke, database yang disetting di awal di sistem akhirnya menyusahkan di belakang. Oke, itu adalah real example. But well, ini sistem dan kita harus deal with it ya. Nah, jadi di sini saya harus nulis vendornya nih. Oke. Kalau kita beli raw material yang datanya 2, oh ternyata vendornya ini, teman-teman. PT LLL. Oke, triple L. Kalau dia 1, dia PT-nya SSS gitu ya. Kalau ada 3, DDD. Tapi kebetulan nggak ada 3 di sini. Oh, ada 3 nih di sini. Oke, DDD. Oke. Nah, mungkin yang teman-teman langsung lihat, oke, teman-teman yang langsung pikir ini adalah VLOOKUP yang gagal. Kenapa? Karena VLOOKUP tidak bisa ngelookup sesuatu yang ada di sebelah kiri. Betul ya? VLOOKUP nggak bisa ngelookup data yang ada di sebelah kiri dari kolom di mana lookup value berada. Oke, wah sangat panjang tuh ya. Oke, karena in the end kita harus ngebersihin dulu ya, teman-teman ya. Kita harus ngebersihin dulu. Kita harus ngambil data 2, 1, 2, 2. Cara gimana? Sama seperti ya, kita menggunakan left. Oke, left, kita ambil di sini. Dan saya cuma mau ambil 1 karakter dari kiri, enter, dapat 2. Dan nanti kita akan menggunakan VLOOKUP 2 dengan di sini, nggak bisa. Kenapa? Karena kita ngambil sebelah kiri. Oke, dan teman-teman tahu kalau kayak gitu, biasanya kita menggunakan index and match gitu ya, teman-teman ya. Tapi teman-teman yang perlu diingat, rumus left, right, mid, kalau dia mengekstrak angka, teman-teman perhatikan, oke, dia berada di rata kiri, teman-teman. Sedangkan 2 di sini, ini adalah rata kanan, oke. Kalau saya nyalain grid lines ya, teman-teman akan lihat. Ini rata kiri, ini rata kanan. Kalau kita melakukan simple test kayak apakah 2 yang di sini sama dengan 2 yang di sini, oke, sama-sama 2 ya. Itu betul lah, sama-sama 2 kok. Oke, kita enter and false. Kenapa? Karena ini adalah teks rata kiri dan ini adalah number rata kanan. Oke, gitu ya. Harus hati-hati. Nah, jadi kita harus ngerubah salah satunya, dan yang paling gampang rubah di sini. Oke, banyak cara untuk merubah teks menjadi number. Oke, salah satunya kita menggunakan rumus yang namanya value. Kita bungkus rumusnya dengan rumus value. Oke. Jadi apapun yang ada dalam value akan menjadi number gitu ya. Jadi sekarang diratakan aja, teman-teman. Kalau kita cek nih, Excel cekin dong 2 yang di sini nih sama nggak sama 2 yang di sini. Enter. Yes, it's true. Oke. Nah, kalau udah kayak gini kita double klik. Oke, semuanya dapat nih. Dan teman-teman akan menggunakan index match ya, teman-teman ya. Pertama kita match dulu nih. Match. Oke, mau cari apa? Saya mau cari 2, angka 2 di sini nih. Oke, selagi-lagi saya highlight everything, press F9 buat ngelihat, buat ngintip dalamnya gitu ya. Angka 2, oke, jangan lupa diundo. Angka 2 mau cari di mana? Oh, cari di sini dong. Cari di sini. Cari nomor urutnya. Oke, 1, 2. Nomor urutnya 2. Oke, jangan lupa kita kunci, teman-teman, karena kita mau copy ke bawah. Dan jangan lupa ya, match defaultnya itu adalah bukan exact match. Jadi kalau kita harus selalu tulis 0 buat bikin exact match. Dan kebetulan sama nih, karena 2, ini 2. Oke. Dan kalau udah dapat 2 sebagai nomor urutnya, kita bungkus rumus match dengan rumus index. Oke, rumus index berfungsi untuk mengambil data dari sebuah list berdasarkan nomor urutnya. Oke. Excel ambilin dong, di mana nih ngambilnya? Oh, di sini nih. Oke. Di sini kita jangan lupa F4 lagi, titik koma. Row number, nomor urut keberapa? Nah, ini dia, udah kita hitung di sini. Oke. Nih, nomor urutnya di sini, nomor urut kedua tadi. Oke. Gitu ya. Jadi kalau saya balik ke belakang, kurung tutup, enter, dia akan mengambil PT Triple L yang merupakan bahan baku kedua. Oke. Double klik dan semuanya beres. Oke. Ini yang biasa nih, teman-teman. Kita mau bahas yang nggak biasa. Oke. Rumus choose
Oke, ini sangat menarik ya rumus choose. Saya akan menggunakan rumus left yang tadi ya, value left. Oke, karakternya di sini dan saya akan mengambil 1 kurung tutup 2 kali, enter, double klik. Oke, rumus choose nih teman-teman, saya akan gunakan di sini ya. Rumus choose itu sebetulnya kita tentuin dulu index number-nya. Index number-nya itu 1, 2, 3, 4. Inilah limitation rumus choose ya. Bahwa rumus choose itu menentukan dengan number 1, 2, 3, 4 ya. Jadi misalnya kalau saya pilih nomor 1, oke, titik koma. Nah, kita kasih pilihannya. Oke. Kalau value-nya 1 apa? Di sini ya, value-nya 1 kita mau PT SSS. Jangan lupa dikunci. Kalau 2, kalau value-nya 2 kita mau PT LLL. Jangan lupa dikunci. Kalau 3 kita mau PT triple D dan dikunci. Jadi kalau kita isi 1 nih teman-teman, dia akan mengambil pilihan yang ke-1 yang ini. Oke, kita enter ya, enter. Dia akan mengambil PT SSS karena saya menulis 1. Kalau saya tulis 2, dia akan mengambil pilihan yang kedua yaitu PT LLL. Oke. Dan buat bikin dinamis, saya akan delete yang di sini teman-teman dan saya akan ambil angka di sini ya, 2. Oke, enter. Dan kita bisa dapat jawabannya. Oke, sama jawabannya seperti di sini. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ini cara ini adalah kegunaan rumus choose yang basic nih teman-teman. Oke, jadi itu kegunaannya. Saya akan bikin 1 row lagi ya, sedikit lagi ya. Oke, saya buat vendor. Oke, nah kali ini nih saya hide yang ini teman-teman. Kali ini saya akan kasih alternatifnya lagi nih dan ini untuk mematahkan orang-orang yang bilang bahwa VLOOKUP nggak bisa ngambil sebelah kiri. Oke, bahkan saya selalu bilang begitu ya teman-teman. Teman-teman bilang VLOOKUP nggak bisa ngambil sebelah kiri, kita pakainya index and match. Oke, tapi sebetulnya nggak benar-benar betul karena kita bisa mengkombinasikan VLOOKUP dengan rumus yang lain sehingga dia bisa ngambil dari sebelah kiri. Oke, dan kita akan menggunakan choose teman-teman. Oke, bayangin teman-teman ya, buat VLOOKUP bekerja, kita harus mengkonstruk atau kita harus ngebuat datanya itu kayak gini ya. Saya akan copy bahan baku di sini dan saya akan copy vendor di sebelah sini. Sehingga sekarang yang tadinya ada di sebelah kiri dari bahan baku, sekarang vendor berada di sebelah kanan dari bahan baku. Barulah kita bisa meng-VLOOKUP. Caranya untuk nge-switch kayak gitu tanpa harus bikin tabel bantuan, kita menggunakan rumus choose. Oke. Dan perhatikan nih teman-teman, karena ini sangat menarik ya. Oke. Yang akan saya lakukan sekarang, saya akan menggunakan rumus choose dulu ya. Kita akan kerja dari dalam dan sampai keluar. Oke. Saya akan menggunakan rumus choose teman-teman. Rumus choose. Ingat ya, tadi rumus choose itu ada angka 1 atau 2 atau 3 dan kita siapin angka-angkanya. Kalau dia 1 kita kasih ini. Kalau dia 2 kita kasih ini. Oke. Tapi rumus choose ternyata itu bisa ngebikin tabel. Oh, ini keren banget. Caranya gimana? Yang tadi kita pelajari ya, kita akan menggunakan curly bracket atau kurung kurawal. Dan karena saya perlu 2 kolom ya teman-teman. Saya perlu kolom di sini nih, yang bahan baku 1, 2, 3. Dan saya perlu kolom di sini untuk bikin vendor. Berarti saya perlu 2 kolom ya. Berarti saya mau bikin di dalam rumus itu ya. Kita harus berimajinasi karena nggak kelihatan ya. Di dalam rumus itu akan ada 2 kolom. Caranya gimana ya? Saya akan tulis 1 dan backslash 2. Ingat tadi backslash itu adalah untuk membuat array formula, oke, memanjang ke kanan untuk bikin kolom. Oke, saya akan bikin kurung kurawal lagi, tutup. Nah, saya bilang ke Excel, Excel nomor 1 nih, begitu dia ngeliat 1, saya mau Excel ngambil data apa? Data bahan baku. Oke, data bahan baku, jangan lupa dikunci. Kemudian 2 ini adalah kolom sebelahnya. Oke, dan saya mau kolom sebelahnya menjadi vendor. Jangan lupa dikunci. Oke, gitu dulu ya, kurang tutup ya. Dan sekarang kita akan intip hasilnya. Saya akan highlight semuanya. Kita press F9, teman-teman. F9, lihat ya. 1, 2, 3. Tuh, kelihatannya kayak gini sekarang. Ada 1 / PT SSS. Artinya apa? Artinya ini. Di kolom ini 1, kolom sebelahnya PT SSS. Terus lanjut nih. Ada titik koma. Apa tadi titik koma artinya? Titik koma artinya bikin array ke bawah. Bukan ke samping ya, tapi ke bawah. Berarti dia turun ke bawah. Dia bikin 2 / PT LLL. Jadi bikin 2 pindah kolom PT LLL. Lihat kursor saya. Kemudian dia pindah ke bawah lagi karena ada titik koma di sini. Oke, dia tulis 3 dan menjadi PT DDD. Jadi artinya apa? Kita bikin tabel yang nggak kelihatan, tabel yang ada di dalam rumus.
Oke. Dan rumus ini udah siap nih buat menjadi tabel array kita waktu kita mau bikin VLOOKUP. Oke, gitu ya, keren ya. Jadi kita nggak perlu nge-switch di bawah, kita bikin dalam rumus dengan menggunakan rumus choose. Oke, ingat rumus choose bisa membuat tabel. Oke, dengan trik yang seperti ini. Oke, saya undo. Dan ini semua nih yang panjang ini adalah tabel array kita buat rumus VLOOKUP. Oke, gitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita bungkus ini dengan VLOOKUP. VLOOKUP. Oke, siapa bilang VLOOKUP nggak bisa ambil sebelah kiri ya? Kita tunjukin. Oke. Lookup value-nya apa? Wah, ini kita perlu data cleaning lagi teman-teman. Kita menggunakan rumus value. Oke. Kemudian left. Wah, look, kita udah punya 4 rumus sekarang. Left apa? Saya mau ambil di sini. Saya mau ambil satu aja dari sebelah kiri, kurung tutup. Oke. Kurung tutup lagi. Kita bisa berhenti dan double check. Saya mau cek di sini ya. Kalau ini kita highlight nih sampai value, benar nggak dapat 2? Press F9, yes, dapat 2. Oke. 2 berarti dia akan ngambil sini teman-teman. Oke. Dan ini semua adalah tabel array-nya. Oke, berarti sekarang kita ada ke argumen ketiga. Lihat di sini kolom index number. Berarti ini kolom 1, kolom 2 ya, imaginary ya teman-teman, imagine ya. Ada kolom kedua dan sisanya false. Kurung tutup, enter. Dapat teman-teman. Oke. Double click. Jadi kalau ini nggak ada nih ya. Karena saya buat ini untuk sebagai bantuan ya, Alt EA, oke. Kita bikin VLOOKUP seolah-olah dari 2 tabel ini, teman-teman. Oke, seolah-olah dari tabel itu. Dan kita nge-lookup ke kiri dengan bantuan rumus choose. Dan ini keren banget ya. Jadi perhatikan dan diingat rumus choose bisa bikin tabel di dalam rumus. Oke, gitu ya. Semoga dapat ya, teman-teman ya. Jadi di sini kita belajar index and match. Di sini rumus choose yang simple. Di sini VLOOKUP dengan choose buat ngambil data yang ada di sebelah kiri. Dengan bikin tabel yang kita balik nih di dalam rumus.